Ya, Shalom. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bersuka cita. Kita bersuka cita bisa memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih untuk tim yang melayani. Saya juga bersyukur bisa melayani kesekian kalinya di CLCC. Terima kasih untuk kepercayaannya, untuk Pastor Andi, Pastor Nining, dan semua tim yang ada di CLCC. Saya dan Pastor Andi dan Pastor Nining dan suami saya kenal sejak masih single, sama-sama melayani di youth, dan sampai hari ini kami terus melayani bersama-sama dan saling support. Puji Tuhan. Dan topik yang akan saya sharingkan terkait dengan seri di mana kita memanage kehidupan kita, Managing Our Life series. Dan khusus hari ini saya akan membawakan bagaimana kita memanage mental kita, Managing Our Mental. Kenapa kita perlu memanage mental kita? Karena kalau kita lihat dari survei, kemudian dari informasi bahwa ada ratusan juta, 450 juta orang menderita gangguan jiwa. Ini pun data beberapa tahun yang lalu. Bahkan satu hari di mana ada Hari Kesehatan Mental Dunia, itu ada satu topik yang perlu kita semua tuh aware, bahwa depresi itu menjadi wabah global. Depresi itu ibaratnya seperti silent epidemic. Jadi artinya apa? Banyak orang yang mengalami depresi hanya saja nggak menyadari, lalu tidak dimanage dengan baik. Bahkan menurut survei 1 dari 4 orang itu katanya menderita depresi loh. Jadi kalau kita hitung di sini ada berapa orang ya tuh, wah gak 4, 5, wah entah berapa ya hitungannya. Katanya 1 dari 4 orang menderita depresi. Sebenarnya itu adalah oke-oke saja, hanya sadar atau tidak sadar, di-manage atau tidak di-manage. Bahkan di sini juga kita melihat tertulis bahwa Indonesia dikatakan darurat kesehatan mental. Jadi perlu untuk memperkuat resiliensi. Apa sih itu resiliensi? Resiliensi adalah kemampuan atau ketahanan untuk menghadapi berbagai tantangan, berbagai masalah, berbagai cobaan, berbagai badai dalam kehidupan. Karena semuanya itu kita tuh nggak terlepas dari permasalahan yang kita hadapi. Itu sebabnya penting banget untuk memperkuat resiliensi. Salah satunya adalah bagaimana memanage mental kita. Bahkan di bulan Maret kemarin di Jakarta ada satu kejadian yang benar-benar gempar banget. Waktu ada satu keluarga, papa, mama dan kedua anak lompat dari apartemen bunuh diri. Memang kalau kita lihat hari-hari ini bunuh diri itu semakin meningkat. Kenapa sih seseorang itu bisa bunuh diri? Sebenarnya kalau seseorang mengambil tindakan bunuh diri, di dalam hati terdalamnya, di dalam hatinya sebenarnya bukan ingin mati loh kalau orang yang bunuh diri itu. Tapi orang yang bunuh diri itu melihat bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari penderitaannya adalah meninggalkan dunia ini. Kenapa? Karena sengsara dan menderita menghadapi pergumulan hidup, namun bingung apa yang perlu dilakukan. Jadi penting banget untuk kita memahami kehidupan dan memiliki skill untuk mengelola permasalahan dan khususnya mengelola diri kita, mental kita. Yuk kita lihat di firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 2-3. Kita baca sama-sama dengan keras, 2-3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tuhan mau kita memiliki kesehatan, gak cuma kesehatan fisik, tapi juga kesehatan spiritual dan juga kesehatan mental. Nah, berbicara tentang kesehatan mental, kita pengen tahu dulu yuk definisi sehat mental itu seperti apa. Kita lihat definisi sehat mental, ini adalah definisi berdasarkan WHO. Jadi ciri-ciri orang yang sehat mental antara lain. Yang pertama adalah mengenali keunikan dan mewujudkannya.
Jadi kita tahu identitas diri kita, tahu potensi, tahu talenta. Bukankah ini sesuai dengan firman Tuhan? Betul? Tuhan itu pasti memberikan kita potensi dan talenta. Kalau kita ada hari ini, itu gak ada yang kebetulan. Tuhan tuh punya tujuan hidup dalam setiap kita. Namun bukankah di firman Tuhan menuliskan, marilah kita menjadi hamba yang tidak menguburkan talentanya di bawah tanah. Tapi kita memultiplikasikannya, hidup kita produktif, berkarya bagi kerajaan Allah, dan berkontribusi menjadi berkat. Kita memberikan solusi bagi orang-orang yang membutuhkan, memberitakan kabar baik. Wow, definisi ini sesuai banget ya dengan firman Tuhan ya. Kemudian ada yang menarik di sini, orang yang sehat mental salah satunya adalah bisa mengelola dan mengatasi stres. Jadi pertanyaannya, seseorang yang sehat mental bisa mengalami stres enggak? Bisa banget, dan stres itu adalah hal yang wajar dalam kehidupan, hanya saja dikelola atau diabaikan. Diatasi dengan baik atau karena stres kita menjadi semakin terpuruk. Itu sebabnya kita memiliki skill untuk memanage mental kita. Secara khusus hari ini bagaimana kita memanage mental, kita mau belajar bagaimana memanage stres di dalam hidup kita. Untuk kita bisa memanage stres, yuk kita lihat apa sih definisi dari stres dan bagaimana bekerjanya atau mekanisme stres di dalam kehidupan. Jadi apa itu stres? Kalau kita lihat definisinya di sini, stres adalah reaksi tubuh ketika seseorang menghadapi suatu perubahan, tekanan, atau ancaman. Jadi reaksi otomatis dari tubuh kita. Bukankah di dalam kehidupan kita selalu mengalami perubahan, betul nggak? Perubahan demi perubahan. Ada perubahan besar, ada perubahan kecil, ada perubahan mendadak, ada perubahan yang bertubi-tubi. Jadi ketika kita mengalami perubahan, itu muncul stres di dalam diri kita. Apalagi kalau kita mengalami tekanan-tekanan dan ancaman. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita itu bukan cuma perubahan yang positif saja ataupun perubahan yang menyebabkan stres bukan saja pengalaman negatif saja. Kita sering berpikir stres itu disebabkan oleh perubahan atau pengalaman negatif, tapi pengalaman positif juga bisa berdampak stres loh dalam kehidupan kita. Contohnya kalau kita mau menikah, itu peristiwa positif gak? Positif kan, happy kan, tetapi satu sisi kita happy mau menikah, satu sisi juga ada stresnya, mempersiapkan pernikahan. Lalu dapat promosi, pekerjaan yang baru, seneng gak? Pekerjaan yang baru, gajinya juga bertambah, seneng. Tapi muncul stres baru gak? Muncul, kan kita perlu mempelajari skill yang baru, beradaptasi dengan situasi yang baru. Jadi wajar kita mengalami stres di dalam kehidupan. Gak cuman kita loh, kalau kita lihat di sini tokoh-tokoh Alkitab juga mereka orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa juga kalau kita lihat kisah hidupnya mengalami stres. Seperti Abraham stres karena belum punya anak, kepikiran. Kan seringkali ya kita ada doa yang belum dijawab terus kita kepikiran jadi stres. Kemudian Yunus ketika Tuhan utus, Tuhan kasih tugas, Yunus gak mau. Yunus stres. Kemudian kita lihat juga Yeremia, lalu Daud. Kalau kita lihat Mazmur Daud, 2/3 dari Mazmur Daud isinya adalah grieving. Daud berseru kepada Tuhan. Jadi kalau kita melihat Daud juga mengalami tekanan-tekanan di dalam kehidupan. Bahkan Elia, Alkitab mencatat Elia sampai rasanya tuh mau mati. Jadi kalau ada di antara Bapak, Ibu, dan Saudara hari-hari ini mengalami tekanan, merasa kok kayaknya gak ada jalan keluar, stres, takut, cemas, itu adalah hal yang wajar. Bagaimana kita menghadapinya? Kita juga mau melihat kenapa sih kita bisa mengalami stres. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan stres itu disebut stresor. Kita perlu mengenali ada 2 jenis stresor. Jadi stresor itu adalah faktor-faktor yang mengakibatkan stres dalam hidup kita. Kita lihat di sini ya. Ada external stressor dan juga ada internal stressor. Eksternal di luar diri kita dan internal di dalam diri kita. Kita juga perlu menyadari bahwa di dalam kehidupan ada goncangan yang kita alami.
ada goncangan eksternal, ada goncangan internal. Kalau kita memiliki kekuatan internal, kita bisa menghadapi goncangan eksternal. Tapi seringkali yang melumpuhkan kita justru adalah hal-hal yang di dalam diri kita. Itu sebabnya penting untuk kita bisa memanage diri kita. Kita lihat yuk apa yang termasuk dari external stressor, yaitu kejadian-kejadian di luar diri kita. Misalnya perubahan, lalu apa yang dilakukan orang lain dalam hidup kita. Orang lain menyakiti kita, memperlakukan buruk, kemudian konflik, ataupun kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kemudian kita kehilangan pekerjaan, sakit penyakit, kemudian juga bencana alam, ataupun pengalaman-pengalaman buruk, trauma yang di luar kontrol kita. Kemudian juga kita nggak tahu kapan hal itu selesai ataupun berakhir. Itu adalah external stressor. Kemudian juga termasuk masalah sehari-hari loh, deadline tugas, deadline pekerjaan, kemudian kemacetan tiap hari ke sekolah, kerja, itu bisa menjadi stresor yang merupakan external stressor. Tapi ada internal stressor. Internal stressor itu adalah yang di dalam diri kita. Antara lain emosi-emosi negatif yang tidak dikelola dan diproses dengan baik. Lalu cara-cara berpikir negatif itu kan cara pandang kita, pemikiran kita yang bisa menimbulkan stres pada diri kita. Tapi itu berasal dari diri kita. Cara pandang terhadap masalah dan juga kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu juga bisa menjadi internal stressor. Kita lihat di sini, ini bisa di googling. Ada berbagai life event ataupun kejadian yang bisa berdampak stres dalam hidup kita. Hanya bedanya skalanya itu seberapa besar dampaknya dalam hidup kita. Di sini menarik banget. Gak cuman hal yang negatif yang bisa membuat stres. Tapi di sini ditulis Natalan juga bisa bikin stres loh. Kan kita mau Natal happy ya. Tapi betul juga kan mau Natal siapin acaranya. Kemudian mau liburan juga, vacation juga bisa mengakibatkan stres. Jadi wajar banget itu hal yang kita alami dalam hidup kita. Tapi kita lihat justru ada skala stres yang besar. Apa yang membuat kita tuh stresnya tuh mendalam? Menurut survei adalah ketika seseorang kehilangan pasangan karena kematian. Itu stres yang skalanya sangat mendalam. Kemudian juga perceraian, perpisahan, pensiun juga, kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Jadi kita juga bisa mulai mengenali skala stres di dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat lagi berikutnya. Seringkali kita berpikir dan beranggapan bahwa stres itu nggak baik. Ternyata dalam hidup kita itu butuh stres. Jadi stres itu ada dampak baiknya dalam hidup kita yang dinamakan healthy stress. Jadi ada healthy stress, ada unhealthy stress. Healthy stress yaitu eustress. Stres yang positif, stres yang bisa berdampak baik di dalam kehidupan. Sebagai contoh nih, kalau saya misalnya dipercayakan satu posisi yang baru, pekerjaan yang baru. Stres gak? Stres ya. Apa yang dirasakan? Takut. Takut apa? Takut gagal, takut gak bisa. Karena ada rasa takut gagal dan takut gak bisa, lalu jadi stres. Itu memicu saya untuk belajar, meningkatkan skill yang baru, belajar dari orang lain. Akhirnya saya naik level enggak? Naik level. Kemudian misalnya pertama kali public speaking, stres enggak? Ih stres banget, takut. Justru karena stres dan takut, lalu mulai mempersiapkan diri, latihan, mengeluarkan kreativitas dan potensi yang ada dalam diri kita. Ketika hal itu dikeluarkan, ditarik dan kapasitas kita diperbesar, itu ada stres di dalam diri kita. Karena kita keluar dari zona nyaman. Jadi ketika kita stres juga ada hormon yang mendorong kita, memicu kita untuk kita menghadapi tantangan dan bergerak maju. Dan ketika kita bergerak maju, disitulah sebenarnya kita naik level.
Jadi sebenarnya stres itu dibutuhkan loh dalam hidup kita. Hanya saja ada kalanya stres yang menjadi unhealthy stress. Ketika apa? Ketika kejadian yang kita alami itu melebihi kekuatan kita, kapasitas kita, karena bertubi-tubi, berulang-ulang, ataupun karena kita punya cara pandang yang negatif. Misalnya, ketika saya menghadapi masalah, lalu saya udah berpikir, saya nggak punya harapan lagi, saya nggak punya masa depan lagi, saya nggak bisa mengatasinya, saya nggak punya kekuatan, Tuhan sudah meninggalkan saya, lalu saya menjadi nggak bisa tidur, overthinking, kemudian jadi nggak berdaya dan melumpuhkan. Itulah dinamakan yang sudah kita tuh mengalami distress. Ketika kita mengalami distress, alangkah baiknya kita juga mencari bantuan. Sehingga penting banget untuk kita mengelola diri kita. Jadi kita lihat di sini, ada kapasitas. Oke. Kita lihat ya. Yes, di sini. Mundur satu, boleh dibantu? Ya. Kalau nggak ada stres sama sekali, hypostress, berarti orang ini nggak punya motivasi, nggak punya keinginan, hidup rutinitas. Jangan-jangan sudah patah semangat, nggak ada dorongan dalam dirinya, hypostress, pasrah. Tapi ada stres dan dorongan yang dengan kapasitas yang cukup baik itu menjadi eustress, mendorong kita untuk maju. Tapi kalau sudah melampaui kemampuan kita, titik optimal itu menjadi distress dan berdampak negatif, itu perlu dikelola supaya tidak menjadi hyperstress, terus menumpuk dan menjadi depresi dalam kehidupan kita dan melumpuhkan kita. Kemudian juga kita perlu melihat jenis stres berdasarkan waktu. Ini juga penting. Ada stres akut, ada stres kronis. Apa itu stres akut? Stres akut itu adalah kita mengalami stres karena kejadian hari ini. Itu akut. Tapi kalau stres kronis adalah tumpukan stres dari dulu yang ditumpuk dan tidak diproses terus menumpuk. Itu yang dinamakan stres kronis. Kita sering dengar ya di masa COVID, kita dengar aduh gara-gara COVID banyak yang kena mental health. Lalu COVID yang disalahin. Bisa jadi sebenarnya betul COVID itu mendatangkan stres akut karena COVID. Tapi bisa jadi udah ada tumpukan stres kronis. Ada juga kita sering dengar karena COVID jadi bercerai deh. Yang disalahkan COVID-nya. Bisa jadi suami istri yang bercerai di masa COVID itu punya permasalahan konflik yang menumpuk yang tidak terselesaikan bertahun-tahun. Jadi ada stres kronis yang gak diselesaikan. Kemudian kalau bermasalah bisa pergi hangout, ketemu teman, cuekin aja. Kemudian pada saat COVID gak bisa kemana-mana, ketemu, gak ada skill untuk memanage konflik, ditambah kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan customer, ini stres akut, stres kronis, ditambah stres akut, dan akhirnya jadi meledak, kemudian disitulah konflik yang hebat terjadi. Sehingga kita perlu pahami ini, dan stres kronis perlu juga diproses supaya tidak menumpuk. Dan semua stres itu berdampak kepada emosi. Kita bisa jadi marah-marah, kesel, frustasi, pemikiran kita menjadi negatif, mempengaruhi relasi sosial, konflik dengan orang lain, gak bisa bekerja sama, mempengaruhi perilaku, pekerjaan, perilaku jadi negatif, ada kecanduan, dan juga mempengaruhi fisik, bisa jadi emah, asam lambung gak sembuh-sembuh. Karena apa? Karena stres yang tidak dikelola menjadi distress dan bahkan hyperstress. Ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Jadi penting banget untuk kita bisa memanage mental kita. Setiap kita itu punya jurus masing-masing untuk menghadapi stres. Hanya saja ada yang sehat dan tidak sehat. Kita lihat jurus menghadapi stres yang tidak sehat. Yaitu ada 3 F. Fight, flight, and freeze. Ada orang yang kalau stres itu
ribut, marah-marah, meledak-ledak, kemudian semakin memaksa, semakin controlling. Ini adalah tipe fight. Kalau stres dia jadi marah-marah melulu, gampang meledak. Tapi ada nggak kalau orang yang stres malah jadi tidur melulu? Ada, jadi tidur, kemudian cuek, menghindar, memendam, mengabaikan, menganggap tidak ada, seolah-olah tidak terjadi. Itu adalah tipe flight loh, itu gak menyelesaikan tapi itu flight. Ada lagi orang-orang yang kecanduan. Tahu gak kecanduan itu sebenarnya penyebabnya apa? Kecanduan itu adalah cara untuk mengatasi stres dengan flight. Supaya gak kepikiran, supaya gak cemas, gak takut, cari kegiatan yang mendatangkan kelegaan. Dan itu dilakukan berulang-ulang dan itu menjadi pola yang akhirnya menjadi kecanduan. Lalu ada yang tipe freeze, yang pasrah. Pasrah gak lakukan apa-apa dan membeku. Ini semua gak sehat dan tidak menyelesaikan masalah. Sehingga yuk marilah kita memanage stres dengan baik. Yaitu memanage feeling kita, emosi kita, memanage pemikiran kita, thinking, memanage perilaku kita. Dan yang pasti kita gak bisa lakukan itu semuanya dengan kekuatan kita sendiri. Karena kekuatan kita sendiri adalah terbatas. Dan kita membutuhkan anugerah dari Tuhan di area spiritual. Kita membaca ini, ayat ini bagus banget. Di Mazmur menuliskan, yuk kita baca ya. Dikatakan, mengapa engkau tertekan? Hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku, sebab engkaulah pengungsianku. Daud berseru kepada Tuhan. Yuk marilah kita datang kepada Tuhan. Pada saat kita memanage feeling atau emosi, itu gimana caranya? Jadi begini, saat kita mengalami pengalaman-pengalaman negatif di dalam kehidupan, mungkin perlakuan orang dan sebagainya, atau kehilangan, kita pasti bisa sedih, kecewa, takut, cemas, marah. Semua emosi-emosi negatif di hati kita itu adalah hal yang wajar. Karena Tuhan memberikan kita emosi. Hanya saja emosi negatif yang menumpuk dan tidak diproses, itu akan terus menjadi tumpukan-tumpukan sampah emosi negatif di hati kita. Ketika emosi negatif menumpuk di hati kita jadi gak bisa berpikir jernih. Kita jadi tegang, kita jadi gelisah. Dan semakin menumpuk emosi kita, kapasitas kita untuk mengelola pengalaman hari ini itu semakin sedikit. Jadi kita mudah goyah. Itu sebabnya bagaimana kita memproses bagasi emosi yang menumpuk. Yaitu di dalam firman Tuhan ini bagus banget. Di Matius 11 ayat 28. Tuhan Yesus tuh bilang gini, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Datang pada Tuhan. Jujur dengan perasaan-perasaan kita kepada Tuhan. Itu akan membersihkan sampah-sampah emosi yang ada di hati kita. Ini di area feeling. Kemudian di area thinking. Yaitu bagaimana cara kita melihat diri kita dan juga melihat situasi. Apakah kita memiliki cara pandang yang sama dengan Tuhan? Contohnya seperti kita melihat kaca. Siapa yang kita lihat? Seperti Snow White ya. Kita lihat penyihir, cermin-cermin di dinding, siapa yang paling cantik. Nah, bagaimana kita melihat diri kita? Kalau Tuhan melihat diri kita, Ili, kamu dikasihi, kamu mulia, kamu berharga, kamu punya potensi, kamu punya tujuan hidup, kamu gak pernah sendiri. Itu Tuhan memandang kita seperti itu. Tapi seringkali kita memandang diri kita berbeda dengan cara Tuhan. Yang kita lihat, kamu jelek, sampah, gak berguna, buruk. Tuh kata dia kamu gak punya tujuan hidup. Yang kita pikirkan adalah apa kata orang, pemikiran negatif tentang diri kita, mensabotase diri kita. Padahal tahukah ketika Tuhan membentuk kita di dalam kandungan, Tuhan itu membentuk hidup kita, itu mata, hati dan pikiran Tuhan tuh tertuju dalam hidup kita. Ketika Tuhan menciptakan kita dengan tangannya, saat Tuhan membentuk dunia, menciptakan dunia, Tuhan berfirman. Tapi ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan membentuk kita dengan tangannya, artinya hati Tuhan.
pikiran Tuhan tertuju dalam hidup kita. Namun seringkali yang kita pikirkan apa kata orang, pendapat dunia. Yuk percayalah, kita berharga dan kita dikasihi. Amin. Kemudian juga cara berpikir yang negatif terhadap situasi. Contohnya Pastor Jimmy. Misal nih, saya sama Jimmy kan udah berteman bertahun-tahun ya. Terus berteman dekat. Satu hari, saya kan tinggal di Lipo Karawaci di Supermall. Saya lihat nih, ada Jimmy lagi jalan. Dari jauh saya udah melambai-lambaikan tangan. Senyum-senyum. Lewat gitu aja. Kira-kira bagaimana perasaan saya? Regua. Perasaan saya apa aja? Kesal. Terus apa lagi? Kenapa? Kesal dan marah ya. Oke, regu A nih. Regu B, kira-kira perasaan saya gimana? Bingung, terus? Overthinking, bete? Kenapa saya kesal dan marah? Merasa diperlakukan apa oleh Jimmy? Dicuekin, terus? Diabaikan? Apa benar Jimmy cuekin saya dan mengabaikan saya? Belum tentu. Bisa jadi lagi mikirin si LCC. Apa ya, gimana ya? Bisa jadi lagi merenungkan firman, nanti sore mau khotbah, betul? Bisa jadi softlandnya nggak dipakai, jadi nggak bisa lihat saya. Sehingga kalau saya marah dan stres, itu salah Jimmy atau cara pandang saya yang negatif terhadap situasi. Halo? Seringkali kita punya cara pandang yang negatif. Asumsi, jumping to conclusion. Lihat orang bisik-bisik, itu pasti ngomongin gua deh. Negatif dong, stres sendiri, internal tuh, internal. Terus ya gitu waktu WhatsApp gak dibales. Aduh pasti dia gak suka sama saya. Itu udah internal stressor. Jadi penting banget untuk mengelola pemikiran kita. Dan kalaupun kita menghadapi situasi negatif, percayalah ada pelangi di balik hujan. Karena kita punya Tuhan di Roma 8 ayat 28 yang bisa bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Dan secara acting, jangan melarikan diri. Lakukan bagian kita step by step. Dan kita perlu mengelola diri loh, self-care, set up boundaries. Kalau kita butuh bantuan, carilah bantuan dan jangan pernah sendiri. Jadi kita perlu terlibat di dalam komunitas dan itu akan sangat menguatkan. Dan satu hal kita perlu menyadari, dalam hidup itu pasti ada bad days and good days. Percayalah bahwa dalam segala situasi Tuhan turut bekerja. Ada area di luar kontrol kita, ada area tanggung jawab kita. Untuk hal-hal di luar kontrol, kita gak bisa paksa orang. Kemudian kita gak bisa kendalikan semua menjadi seperti yang kita mau. Untuk area di luar kontrol kita perlu let go. Ataupun kita perlu surrender, menyerahkan kepada Tuhan. Ataupun kita belajar acceptance. Karena gak semua yang kita mau, kita bisa kontrol dan paksa sesuai keinginan kita. Itu kita bisa jadi stres. Dan disitulah kita belajar bersyukur. Bagaimana kita bisa belajar bersyukur? Karena kita mempercayai kasih Tuhan di dalam hidup kita. Keyakinan akan kita dikasihi. Keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Itu akan membuat diri kita tenang di tengah badai yang kita hadapi. Yang setuju kita berikan kemuliaan buat Tuhan yuk. Dan sebelum kita berdoa, saya mau mengajak kita menonton sebuah video yang menggambarkan bagaimana kehidupan kita merupakan sebuah peperangan rohani. Seringkali ada intimidasi, di mana Tuhan, kamu tuh sendirian, mana tuh doa kamu gak dijawab-jawab,
Tuhan tuh gak sayang kamu, Tuhan tuh meninggalkan kamu gak dikasihi. Seringkali panah-panah api dilemparkan kepada kita. Kemudian kita punya pemikiran yang negatif. Kita jadi tertuduh, terintimidasi. Where was your God? No God. Lihat hidupmu menderita, gak seperti yang lain. Kamu gak punya harapan. Kamu gak punya masa depan. Percayakah kita gak pernah sendirian? Dia saja menyerahkan nyawanya untuk menjadikan kita anaknya, menebus dosa kita. Dia tahu yang terbaik. Dia Tuhan yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Penyertaannya penuh dalam hidup kita dan anugerahnya lebih dari cukup. Kita terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Dunia bisa bergoncang, tapi kasih Tuhan tidak pernah bergoncang. Dan kasih Tuhan kekal selamanya dalam kehidupan kita. My God will never leave me nor forsake me. Bahkan Tuhan memperlengkapi kita, memberikan pengurapan, hikmat, kreativitas, talenta, On serpents and scorpions to overcome all the power of the enemy. And nothing shall by any means hurt me. Dan ketika Tuhan memulihkan kita, memperlengkapi kita, Tuhan mau hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, berkontribusi bagi kerajaan Allah, memberitakan kabar baik bagi orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Yuk kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bukankah Allah kita Allah yang dahsyat? Allah kita Allah yang layak disembah? Allah kita Allah yang luar biasa. Yuk kita naikkan pujian ini. Kusembah Engkau, Allah yang dahsyat dan yang tak tergoyahkan. Kita angkat tangan kita. Kusembah Engkau, Yesus, hanya Engkau. Amin. Hanya Dia sumber kekuatan. Hanya Dia batu karang di dalam kehidupan. Hanya Dia kota benteng kita. Yuk jangan pernah menyerah. Anugerahnya lebih dari cukup.
penyertaannya sempurna. semua bergoncang. Kita bawa semua beban, pergumulan, Tak surrender. tergoyahkan, Kau tetap Sekali lagi kita katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Kami bawa hidup kami ya Tuhan. Kami bawa hati, pikiran kami, pergumulan kami, beban kami kepadamu. Karena kami terbatas, kami membutuhkan Engkau. Dan kami percaya, apapun yang kami hadapi, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sumber kekuatan kami. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan.